Jemaat Tuhan yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki bulan Mei dan minggu pertama ini kita merayakan bulan budaya dalam Alta Etnis Timur dan Jawa. Dan tema yang diusung untuk kita renungkan sesuai dengan firman Tuhan saat ini adalah Yesus membarui praktik budaya yang tidak adil. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, tema yang diusung minggu ini tidak muncul dengan sendirinya. Latar budaya di mana Yesus hadir, dilahirkan dan dibesarkan kental oleh yang disebut dengan budaya patriarki, yaitu suatu sistem sosial di mana laki-laki mendominasi berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya. Perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih rendah dan harus tunduk pada laki-laki. Begitu rendahnya kaum perempuan sampai setiap perkataan yang dikeluarkan tidak semata-mata langsung dipercaya. Dalam Lukas 24 ayat 11, berita tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan perempuan lainnya itu tidak dipercaya oleh murid-murid. Dan sebagai perempuan di masa tersebut, mereka juga tidak dapat duduk bersama-sama dengan kaum lelaki karena statusnya yang lebih rendah. Ada istilah Yunani yang sangat terkenal yang menyebut kaum perempuan yakni sebagai kaum Apeleboia, yaitu kaum yang berharga binatang. Dan ada satu doa yang diucapkan oleh kaum laki-laki Yahudi yang berbunyi demikian: Ya Tuhan, aku bersyukur karena tidak terlahir sebagai laki-laki, tidak terlahir sebagai budak ataupun sebagai perempuan. Nah, dari contoh-contoh ini terlihat betapa tidak adilnya kedudukan kaum perempuan dan laki-laki dalam masyarakat atau budaya Yahudi. Nah, Bapak semua, beberapa tahun silam ada seorang teolog gede, namanya Bapak Pendeta Riker Mohuni. Dia pernah memimpin Gemit sebagai wakil ketua Sinode Gemit, rektor UKW. Dia pernah menulis satu narasi teatrikal yang menarik dan mendapat ulasan banyak pihak. Bahkan telah dipentaskan pada berbagai kesempatan di berbagai gereja di Indonesia. Narasinya itu berjudul 12 Rasul Perempuan. Jadi bagi dia, Yesus tidak saja memanggil 12 orang murid yang namanya tercatat laki-laki semua. Sebenarnya banyak perempuan yang juga dipanggil untuk turut melayani Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 nama mereka yang tercatat dalam Perjanjian Baru. Ada Yohana istri Musa, ada Maria yang lain, ada Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria saudara Marta, ada Marta, Lydia, Eunike, wanita Samaria, Febe, Priscilla, Tabita, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, salah satu di antaranya adalah Maria Magdalena yang pagi ini kita membaca bagian Alkitab. Ia punya hubungan emosional yang sangat kuat dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab ia pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Itu terdapat dalam Lukas 8 ayat 2. Kita bisa membayangkan kalau betul sakit demam biasa saja dan sembuh, merasa sangat bersyukur. Nah, apalagi sampai kerasukan 7 roh jahat. Memang itu perempuan gila itu. Bahasa kita. Tentu penderitaan yang bukan main. Maria Magdalena merasakan kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sehingga di dalam hidupnya ia melayani Yesus semaksimal mungkin dengan segala yang ada padanya. Lukas 8 ayat 3 katakan Maria Magdalena melayani Yesus dan para murid dengan kekayaannya, dengan kekayaan yang dimilikinya bersama dengan perempuan lainnya. Jadi saudara, kalau dalam hidupmu diberkati dengan uang, harta, benda, kekayaan, pakailah untuk melayani Tuhan. Itu pesan yang kuat dari firman Tuhan.
Yesus dengan setia, melayani Yesus dengan setia, bahkan sampai pada kematian Yesus. Bapak semua, itu juga satu pesan yang kuat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus berbuat baik, terlebih kepada mereka yang sudah berbuat baik kepada kita, yang sudah mendukung kita dalam kehidupan kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita. Jangan waktu mati baru datang cari, itu bisa masalah besar. Maria Magdalena adalah salah satu orang murid yang setia pada Yesus dalam berbagai keadaan, bahkan sampai kematian Yesus. Rasa sedih membuat Maria menangis mencari Yesus. Ia ingat akan segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Rasa sedih disertai tangisan membuat seseorang tidak mampu berbuat apa-apa. Pikiran menjadi buntu, pandangan menjadi kabur. Malaikat disangkanya orang biasa. Tuhan Yesus juga disangkanya penunggu taman. Kalau orang terlalu sedih, dia jadi kurang fokus. Dia larut dalam kesedihan, sampai dia juga menuduh penunggu taman itu mengambil mayat Yesus. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bila merasa kehilangan ketika menghadapi beratnya cobaan hidup, kadang hidup seseorang menjadi hilang arah, mudah menyalahkan orang lain yang ada di sekitar, hanya menangis dan larut dalam kesedihan. Ketika disapa sebagai ibu pun dia tidak mengenal Yesus, sampai Yesus menyapa dia dengan namanya baru dia sadar. Menyadari bahwa yang ada di dekatnya adalah Yesus yang bangkit, Maria merasa senang dan memegang Yesus. Dalam Alkitab terjemahan baru 2, di situ Yesus katakan, janganlah engkau memegang aku terus. Jadi Yesus tidak melarang dia untuk menyentuhnya, tetapi Yesus katakan, jangan pegang aku terus. Maknanya ya, Yesus juga harus menyatakan diri kepada murid-murid yang lain agar mereka pun percaya. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang kekasih, mari kita belajar dari Maria Magdalena di pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa belajar dari Maria Magdalena. Di tengah berbagai persoalan kehidupan, berusahalah untuk tetap fokus pada Tuhan. Biasanya orang bilang salah fokus. Ya, Maria Magdalena dia tidak mengenal Yesus karena ia hanya fokus pada kubur yang kosong. Ia lalu dalam kesedihan, sementara hati dan hidupnya juga kosong. Dia kehilangan arah, tidak tahu kepada siapa dia harus bersandar. Orang yang begitu berarti dalam hidupnya. Masih dalam hidup kita pun pernah merasakan hal yang sama. Ketika mungkin kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan anak, kehilangan pasangan hidup. Ada juga yang pasangan hidupnya masih ada, tapi hatinya sudah di rumah lagi, hatinya di tempat lain. Banyak orang juga mengalami kesusahan seperti itu, putus asa. Yang muda-muda juga baru putus dengan pacar juga dirasa hidupnya kosong. Seringkali persoalan-persoalan kehidupan membuat kita hilang pikiran. Hati dan hidup terasa kosong. Kalau tambah lagi kantong kosong, lengkaplah sudah. Yang penting otak jangan kosong. Ya, itu harus berusaha. Di tengah banyak persoalan hidup, kadang membuat manusia menangis, membuat manusia menyalahkan, atau bahkan menuduh orang yang ada di sekitar. Itu yang dilakukan Maria Magdalena. Dia menuduh ada orang yang telah mencuri mayat Yesus. Dalam keadaan seperti itu, Yesus menyapa Maria dengan kehangatan kasih-Nya, memulihkannya, mengisi kembali hidupnya yang kosong. Bapak-bapak, saudara-saudari dalam kehidupanmu saat ini, jangan sampai saudara hanya fokus pada diri dan kehidupanmu sendiri, pada kesedihan dan kesusahan, sehingga tidak sadar bahwa Tuhan ada bersamamu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kadang masalah di tempat kerja, kalau pulang istri anak jadi sasaran, istri
istri anak yang tanggung akibat. Karena kita hanya fokus pada masalah yang kita alami, tidak lagi fokus pada Tuhan, tidak lagi yakin bahwa Tuhan sedang ada bersama kita, berjalan bersama kita, bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita, dan bahkan Tuhan sedang menyapa kita untuk memberkati. Menyapa seperti apa? Apakah harus datang dalam mimpi dan kita ketemu langsung Tuhan? Tidak juga. Ada sapaan kasih dari orang-orang yang mendoakan kita, mendukung kita dalam doa. Ada sapaan dari Tuhan ketika kita membaca firman-Nya. Tuhan menyapa kita, mengingatkan kita. Fokus pada Tuhan. Jangan sampai kita hanya fokus di luar rumah, yang dalam rumah diabaikan. Di dalam rumah dianggap seperti musuh. Kayak untuk begitu ya, tiap hari di dalam rumah ini tempat kelahi, sudah aman. Tapi kalau yang di rumah itu ramai minta ampun, mungkin karena ada maunya. Anak-anak kaum muda yang diberkati Tuhan, jangan sampai hanya fokus pada berbagai kesulitan yang dihadapi, sehingga hanya mengeluh dan mengeluh. Coba fokuskan dirimu pada segala sesuatu yang telah kau terima dari Tuhan. Kembangkan segala potensi dirimu untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Pasti selalu ada jalan yang Tuhan siapkan bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar dari bacaan ini, bahwa orang yang telah merasakan kasih dan pertolongan Tuhan pasti akan mencari Tuhan dengan setia. Maria Magdalena tidak gentar terhadap penindasan budaya di mana seorang perempuan tidak boleh berjalan sendiri ketika hari masih gelap, pergi keluar rumah tidak boleh sendiri. Ya, budaya seperti itu masih tertinggal di Timur Tengah. Kalau Bapak membaca ya, search di Google ya, masih tertinggal. Ada perempuan-perempuan tidak boleh berjalan sendiri. Ya, di masa kini seorang perempuan berjalan sendiri kalau tujuannya baik ya silahkan. Mencari penghidupan, mencari kerja, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Tapi jangan untuk asal jalan sah, jalan mencari masalah, jalan yang sulit jelas, atau bahkan jalan yang hanya di tambah-tambah dosa. Kalau hanya jalan di tambah-tambah dosa di luar sana, ada yang dia di rumah, dia terjatuh kerjaan. Maria Magdalena berjalan cari Tuhan. Bahkan sebelumnya, yaitu ketika Yesus ditangkap, ketika semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius 26 ayat 56 katakan, murid-murid meninggalkan Yesus. Namun kesaksian Yohanes 19 ayat 25 katakan, Maria Magdalena ada di dekat salib Yesus bersama Maria ibu Yesus, menunjukkan bahwa ia adalah seorang murid yang setia. Ia tetap ada bersama Yesus dalam waktu yang sulit dan genting sekalipun. Hal ini harusnya disadari oleh manusia. Jangan sampai dalam hidup ini saudara hanya mau senangnya, terima yang baik-baik saja dari Tuhan, hanya mau terima mujizat kesembuhan dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika berhadapan dengan salib, penderitaan karena Tuhan, sudah mau tolak, lari. Maria Magdalena sadar akan kehidupannya yang telah ditolong dan diberkati Tuhan, sehingga ia tetap setia mencari Yesus. Sekalipun Yesus ditangkap, disalibkan, sekalipun Yesus harus melewati jalan sengsara, dia tetap yakin bahwa itu bukan kekalahan Yesus, karena ia sudah merasakan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Setelah kematiannya pun dia mencari Yesus di kuburnya. Demikian pula hendaknya kehidupan kita saat ini. Kita semua telah merasakan kasih kemurahan Tuhan. Kita pernah sembuh dari sakit, keluar dari kesulitan hidup, diberkati hidup dan kerja kita, usaha kita. Kita ditolong dalam badai kehidupan rumah tangga kita. Ada yang
badai sudah reda, tapi ada yang mungkin masih berkecamuk. Semua pertolongan Tuhan itu hendaknya kita ingat, dan karena itu kita harus selalu mencari Tuhan, sebab kasih setianya besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga dapat kita renungkan dalam bacaan ini. Yesus memanggil dan mengutus seorang perempuan untuk mewartakan kebangkitannya. Kedatangan Yesus ke dalam dunia lewat seorang perempuan. Saksi pertama kebangkitan Yesus adalah seorang perempuan. Bahkan seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur, itu perempuan pertama yang menyaksikan Yesus kepada bangsa-bangsa lain, disaksikan oleh Injil. Nah, sebenarnya ini punya maksud bagi kita semua. Seperti yang dikatakan tema kita tadi, Yesus membalui praktik budaya yang tidak adil, agar di dalam kehidupan manusia tidak lagi memandang rendah seseorang karena statusnya, karena perbedaan gender, latar belakang kehidupannya. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau orang sakit, yang pernah sakit, seringkali direndahkan. Maria Magdalena karena dibebaskan dari 7 roh jahat, dia sembuh. Kalau semua coba cek di zaman sekarang, kalau ulama kerja, orang tahu pernah gila, itu orang sudah terima. Hasil rumah ibu itu diterima di perempuan gila yang satu, nanti cari perkara. Itu kenyataan. Mereka dianggap sepele. Dunia seringkali mau menerima yang sempurna. Yesus justru menerima manusia dari berbagai kalangan, supaya kehidupan orang percaya diliputi sukacita. Sebab ada penerimaan di antara sesama manusia. Sebab kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berdosa, yang terhilang, yang direndahkan dalam kehidupan. Itulah sukacita bagi kita yang perlu kita rayakan. Seorang perempuan diutus untuk mewartakan kebangkitan, bukan karena kelebihan yang dimilikinya, melainkan karena memang Yesus sedang menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang direndahkan oleh dunia, yang tidak dipakai oleh dunia, justru mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Dan karena itu dalam kehidupan kita, saudara, jangan kita merendahkan orang lain karena suatu keadaan yang dialami. Oleh sebab kehidupan kita, harkat dan martabat kita telah diangkat setinggi-tingginya oleh Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, kehidupan kita diberkati. Tuhan mau kita pun menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, dengan selalu mewartakan kasih yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita dengan firman.